Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lambang Wira Saputra dan teman saya Putri Aprilia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masa Pembinaan, Perkembangan, dan Pembukuan Hukum Islam. Dalam masa periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan ini, hukum Islam dikembangkan lebih lanjut. Periode ini dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Umayyah, di mana hukum fikih Islam sebagai salah satu kebudayaan Islam dikembangkan, dan Khalifah Abbasiyah yang merupakan zaman puncak perkembangannya. Hukum Islam mencapai puncak perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah, terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini, dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Faktor-faktor yang mendorong berkembangnya hukum Islam pada masa ini adalah: yang pertama, wilayah Islam yang sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India Tiongkok di timur hingga ke Spanyol di sebelah barat. Hal ini yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam, untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman yang sederhana, namun mencapai segala aspek kehidupan. Faktor yang kedua ialah telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta mengembangkan fikih Islam. Faktor yang ketiga ialah telah tersedia para ahli yang mampu beristihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Para ahli yang mampu beristihad contohnya ialah empat imam mazhab. Di antaranya yang pertama ialah Imam Abu Hanifah. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Sebagaimana ulama yang lain, Abu Hanifah memiliki banyak halangan untuk berdiskusi berbagai ilmu agama. Dengan kondisi masyarakat tidak banyak yang mengetahui benar tentang sunnah Nabi, dan juga keadaan masyarakatnya heterogen, sehingga dalam menyelesaikan masalah yang relatif lebih kompleks, Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan pendapat sendiri dengan qiyas. Karenanya mazhab ini dikenal dengan nama Ahlur Rayu. Mazhab yang kedua ialah Malik bin Anas atau Imam Maliki. Hidup di Hijaz, daerah hadis dalam suasana badawah atau kampung, dan merupakan keturunan Arab Yaman dan hidup dalam keluarga ahli hadis. Hal ini membuat Imam Maliki cenderung menggunakan hadis daripada rasio. Imam Malik bin Anas ini juga merupakan seorang penghubul hadis dan menyusunnya dalam kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ini juga sering digunakan oleh masyarakat Hijaz atau Arab ketika terjadi persoalan. Pendapat atau pandangan Malik bin Anas ini sering dikenal sebagai mazhab Maliki. Baik, yang ketiga ada Muhammad Idris Asy-Syafi'i pada 767 sampai 820 Masehi, memadukan dua aliran sebelumnya. Mula-mula hidup di Mekah dan Madinah atau cenderung pada aliran Maliki. Kemudian ke Baghdad, Irak, dan belajar pada Hanifah atau buku Khilaf Malik, terkenal dengan Qaul Jadid atau pendapat lama di Irak dan Qaul Qadim atau pendapat baru di Mesir. Untuk kasus yang sama, karena faktor waktu, tempat, dan kondisi, kitab karena itu ia dapat menyatukan kedua aliran Hanafi dan Maliki dan merumuskan sumber-sumber hukum Islam baru.
Kemudian Asy-Syafi'i merupakan ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang hukum-hukum fikih Islam dalam bukunya yang terkenal Ar-Risalah atau pengantar dasar-dasar hukum Islam. Yang keempat ada Ahmad bin Hambal atau Hanbal pada 781 sampai 855 Masehi. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ia tinggal di Baghdad sampai akhir hayatnya yakni tahun 231 Hijriah. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi untuk belajar antara lain adalah Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman. Ia pernah berguru kepada Imam Syafi'i di Baghdad dan menjadi murid Imam Syafi'i yang terpenting. Bahkan ia menjadi mubtadi sendiri. Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah Al-Nusul, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang mahfu. Apabila persoalan hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan metode ijtihad. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka imam akan memiliki pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain pendapat keempat mazhab tersebut, pada periode ini juga muncul teori penilaian mengenai baik buruknya suatu perbuatan manusia yang dikenal dengan al-ahkam al-khamsah. Pada periode ini juga muncul beberapa ahli yang khusus mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi, sehingga tersusunlah kitab-kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Kutub As-Sittah atau 6 buah kitab hadis, yang masing-masing merupakan karya yang pertama Bukhari, yang kedua Ibnu Majah, yang ketiga At-Tirmizi, yang keempat Muslim, yang kelima Abu Dawud, dan yang keenam yaitu An-Nasai. Selain pendapat keempat mazhab tersebut, pada periode ini juga muncul teori penilaian mengenai baik buruknya suatu perbuatan manusia yang dikenal dengan al-ahkam al-khamsah. Pada periode ini juga muncul beberapa ahli yang khusus mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi, sehingga tersusunlah kitab-kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Kutub As-Sittah atau 6 buah kitab hadis, yang masing-masing merupakan karya yang pertama Bukhari, yang kedua Ibnu Majah, yang ketiga At-Tirmizi, yang keempat Muslim, yang kelima Abu Dawud, dan yang keenam yaitu An-Nasai.